Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil wal hikam, ya nabi'il ulumi wal hikam. Nabi al-huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pencinta mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa kami buat pian-pian dan kita semua, mudahan Allah paringi kesehatan. Amin. Disehatkan kita, istiqomah dalam kebaikan. Yang lagi sakit kami doakan terbaring di kamarnya di rumah sakit, Allah angkat sakitnya, amin. Allah angkat dosa-dosanya. Dengan berkah melihat tontonan ini, pian-pian selesai masalahnya. Dengan berkah pian-pian melihat tontonan ini, Allah melalui malaikatnya, malaikat mendoakan pian, Allah selesaikan seluruh masalah hidup pian, dan Allah lancarkan hajat urusan pian, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak elok rasanya kalau pengajian ini tanpa kita bersalawat. Dialah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi. Dan kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar, ada di tengah-tengah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga, niatkan ingin berjumpa dengan baginda Nabi. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni masih berkisar soal taubat. Pada episode yang lalu, kita syarat taubat itu diantaranya kemarin apa? Tidak melakukan perbuatan maksiat lagi. Dua, menyesal. Itu apa lagi? Terus berjanji tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat kemarin istighfar, ya. Nah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa kita. Karena orang yang baik itu adalah orang yang berbuat salah tapi terus memperbaiki kesalahannya, bertaubat dari kesalahannya. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Orang sebaik-baiknya itu pernah salah lalu memperbaiki kesalahannya dengan bertobat. Nah, ujar Romai Rama, apa lagunya, dengan kehilangan tongkat. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Nah, jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Jadi sekali aja salah itu, jangan sampai diulang-ulangi. Orang yang baik itu bukan orang yang tak pernah salah, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Nah,
Kita sudah berbicara, yang keempat langkahnya istighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Siapa tahu pian-pian yang punya masalah itu karena jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kita. Buka surah Nuh ayat 10. Coba baca Devita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Shadaqallahul azim. Ya. Ini ayat 10 surah Nuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu karena Allah itu Maha Pengampun. Apa fadilahnya dilanjutkan lagi pada ayat berikutnya. Coba lanjutkan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anakmu dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Shadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Devita. Ini menjelaskan bahwa orang yang suka beristighfar, maka yang pertama yursilis salama alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan. Jadi yang kekeringan, minta hujan, Allah kabulkan. Artinya kalau kita lagi susah, kalau kita lagi punya hajat, banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah dengan istighfar itu Allah tambahkan hartanya. Yang lagi paceklik, hartanya lagi bangkrut, jualannya lagi tapi kada payu, apalagi dan lain sebagainya, Allah tambahkan hartanya. Apalagi wabanin, yang belum punya putra dan putri, yang punya belum keturunan, Allah tambahkan. Jadi bagi pian-pian yang belum punya keturunan, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah bangunkan kebun-kebun dan alirkan sungai-sungai yang lagi kekeringan, Masya Allah. Ya, ini fadilah orang yang suka beristighfar. Apa fadilah lainnya? Coba buka surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Sudah kita dengarkan ayat Al-Anfal ayat 33. Ini penting ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan memberikan
musibah, dan lain sebagainya, malapetaka, itu selama dua syaratnya. Wa anta fihim, selama Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah kita. Selama baginda Nabi ada di tengah-tengah kita. Apa artinya? Selama kita basah mulut kita mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi. Jadi kalau orang yang senang bersolawat, Allah akan cabut azabnya di muka bumi ini. Jadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, alhamdulillah kita senang sholawat. Ini jadi pasak buminya. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama di antara kita itu banyak yang beristighfar. Malam-malam istighfar, Masya Allah, astagfirullah. Jadi kalau ada di Guntung Manggis ini banyak beristighfar, Allah jauhkan azab. Selama banyak yang beristighfar di Kalimantan Selatan, di Indonesia, Allah akan jauhkan azab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan fadilah yang lain sebagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi. Dan di hadis yang lain ada 3 fadilah orang yang suka beristighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa kulli hammin faraja wa razzaqu min haitsu la yahtasib. Orang yang suka beristighfar, 3 manfaatnya. Allah jauhkan dari segala kesusahan. 1. Allah beri jalan keluar dari segala kesulitan. 3. Allah kasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ya, ini fadilah dari orang yang bertaubat, yang suka beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penutup dari episode taubat ini, bagaimana kita bertaubat kepada Allah? 4 istighfar. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketujuh, kita tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian penting dari tata cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sunnah yang lain kalau kita bertaubat kepada Allah, yakni diawali dengan mandi taubat, ya, mandi taubat. Nah, menutup perjumpaan kita persilahkan untuk murojaah akhina fillah Saudara Iqbal untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Shadaqallahul azim. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi Saudara Iqbal, santri Aliyah yang sudah mencoba menghafal. Dan bagi pian-pian yang mempunyai harta, yuk kita dukung pembangunan pondok dan panti asuhan RMA untuk perjuangan agama Allah, untuk bekal kita menuju akhirat, bekal kita di alam kubur. Jangan pelit and can. Allah doakan, malaikat mendoakan pian, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, kata malaikat, gantilah orang yang suka berinfak di jalanmu. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ujar malaikat, beri celaka orang yang pelit engken. Nah, jadi engken ini didoakan malaikat kada baik. Jadi pian-pian yang dermawan, yuk
bantu kami membebaskan wakaf tanah 1 hektar. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Kita jumpa kembali di Mahabbah RMA. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.